materi kita yang pertemuan yang ke-9 ini ya. Kita namanya service, yaitu penanaman layanan ya. Kemarin kita masuk file service dan service ya. Oke, di materi kita ini bagaimana sih kita meminta nama layanan supaya kita bisa mengakses atau mengambil data ya dari sebuah sumber yang kita inginkan. Coba kita masuk ke materi. Oke, apa sih itu name service itu ya? Dalam sistem distribusi, name service digunakan menunjukkan suatu sumber ya yang beragam yang tersebar di berbagai komputer. Maksudnya, kita kalau misalnya kita mau berkomunikasi dengan si A misalnya nama si Anto, kan kita harus berikan dulu namanya siapa di komputer di handphone kita. Nah, terus menjadi layanannya melalui nomor kontak tadi, terus bisa berkomunikasi dengan dia. Antara terjadi di sana distribusi data baik sebagai resource maupun share ya. Nah, di sini ya, contoh penamaan pada aplikasi sistem distribusi biasanya kita sering menuju namanya URL ya. URL itu untuk mengakses suatu halaman web yang sesuai yang kita inginkan. Misalkan ya, untuk nama sebuah layanan itu ya atau penamaan layanan itu biasanya kalau kita masuk ke Google ya. Coba banyak lihat ya. Misalnya ini adalah nama layanan www. Ini adalah nama layanan yang kita tuju ya, kemana kita apa yang mau kita cari misalnya, ya, yaitu misalnya www.google.com misalnya. Itu adalah nama layanan yang memang mau kita ambil sesuatu data di sana, ya, seperti itu. Ini adalah sebuah URL, ya. Ini adalah nama layanan yang memang kita mau mengambil atau memberikan sebuah data ya. Jadi itu namanya contohnya URL untuk mengakses suatu halaman web. Terus email untuk komunikasi antar pemakai. Ya. Selain itu, nama layanan juga merupakan penamaan layanan juga merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming contact. Ini kumpulan binding nama dengan objek, tugasnya untuk apa? Untuk melakukan resolve nama. Kebutuhan akan penamaan juga memicu munculnya layanan penamaan ya, yang menyediakan mekanisme dan struktur penamaan objek itu sendiri. Misalnya ada namanya domain name service. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kita menguji URL, apa yang kita diberikan kepada kita? Kita misalnya ini kan server, ini sebagai klien kita ini. Klien itu kita mengakses nama layanannya itu adalah google.com. Ya, kita menuju ke sana. Yang diberikan google.com ini adalah sebuah IP kepada kita, IP google.com itu supaya kita bisa mengakses. Nah, itu namanya tadi naming service tadi. Ya. Penamaan layanan atau layanan penamaannya. Apa nama pelayanannya? Misalnya google.com. Misalnya kita melakukan download ya. Jadi begini, di dalam naming service
sering kita akan menemukan namanya akan ada di sana URL, ya, terus bisa dari IP number-nya, terus pet name-nya, jaringan alamatnya seperti itu. Nah, coba diperhatikan ya. Misalnya DNS itu domain name service ya, di sana ada harus Cobra dan DNS. Ya, ada di sana namanya resolusi binding atribut ya. Apa itu resolusi? Itu ditranslasikan ke data tentang resource atau objek data yang mau kita ambil. Binding ini adalah asosiasi antara nama dan objek ya. Misalnya begini, kalau kita mengakses misalnya HTTP www bla bla bla, di sini akan terjadi namanya ada URL, ada DNS lookup, ada resource ID, ada method address, sama ada namanya socket ya. Namun waktu kita minta layanan tidak semua ini kadang-kadang ada ya. Ada hanya sebatas sini. Seperti tadi google.com itu hanya sebatas yaitu sebatas namanya URL sama ID ya. Gitu. Jadi misalkan seperti ini misalnya, ini adalah kan gini. Ini juga merupakan ini coba diperhatikan. Ini adalah namanya layanan penamaan layanan, ya. Artinya penamaan layanan ini di kampus ini adalah layanan nama yang mau kita ambil datanya. Namanya name service tadi. D. Oh, D. Apa tuh? Matikan air, D. Ya. Nah, itu dia di sana. Coba diperhatikan, ini enggak sempat tadi bawa buku-bukunya, jadi agak ini. Di dalam setiap nama objek terdapat beberapa atribut yang merupakan properti suatu objek. Di sana ada DNS-nya, ada S500-nya, Cobra-nya ya, dan lain-lain. Nah, model name service ini dan domain name system ya. Biasanya kalau name service itu kan masih bisa kita mengubah nama. Ya, perlu kita pahami juga di dalam layanan penamaan itu sama penamaan sistem sangat berbeda ya. Kalau model penamaan name service itu masih bisa kita ganti-ganti namanya ya. Misalkan pertemuan 9 bisa kita ganti menjadi 9-nya itu menjadi angka Romawi misalnya. Itu name service tadi. Nah, waktu kita meminta layanan itu pertemuan 9 kita hanya menuju akses itu. Supaya apa tujuan name service itu? Supaya tahu kita tujuan atau sumber pengambilan datanya. Itu fungsinya. Ya. Misalnya begini, kita mau ke yahoo.com atau Google, ya kan kita harus tahu dulu apa namanya. Nah, seperti itu. Nah, dalam name service ini juga bisa diganti-ganti ya. Ya. Tapi kalau nama sistem itu sangat tidak bisa diganti, akan kalau kita ganti akan mempengaruhi hardware kita biasanya. Gitu. Suatu name service dapat menyimpan ya kumpulan atau lebih dari konteks ya penamaan. Ya, yaitu ada simpulan keterkaitan antara nama, apa nama, atributnya ya seperti user, komputer, service dan remote object yang dibutuhkan dari suatu nama layanan ya, misalnya penamaan yang standar ya. Itu kalau service tadi.
Ada scalability-nya, konsistensinya, dan lain-lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, sebuah name server setidaknya dapat menerapkan mekanisme bisa melakukan partisi, ya, terus bisa melakukan replikasi, caching, ya, dan lain-lain, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga di dalam name service ini ada namanya namespace, yaitu kumpulan nama sah yang dikenal oleh suatu layanan yang sesuai, ya, yang dapat digambarkan menggunakan generatif grammar. Ya. Jadi seperti ini. Bagaimana nama server dan navigasi? Misalkan kita sebagai client, ya, kita menuju kemana misalnya, ya, di dalam sebuah server itu misalnya tadi sebagai name service-nya kita masuk ke Google, bisa masuk ke, nah ini ada dua apa namanya relasi ini tanda fana, artinya waktu kita meminta layanan sumbernya adalah Google, dia akan memberikan IP Google-nya. Nah, waktu kita meminta misalnya yahoo.com, dia akan memberikan IP-nya dan seterusnya. Yang penting tujuan dari penamaan layanan itu adalah supaya kita tahu pengambilan atau resource data itu. Itu tujuannya. Tanpa kita tahu nama sebuah layanan, ya kita akan tidak bisa mendapatkan resource tadi. Atau kalau kita mau distribusikan atau share file, kalau kita tidak tahu email seseorang, bagaimana kita mengirimkan sebuah atau share file itu, ya seperti itu. Itu tujuan namanya name service tadi, layanan penamaan layanan, ya, penamaan layanan bisa dikatakan penamaan layanan atau layanan penamaan, ya. Ada beberapa model memang di sini bagaimana name server dan navigasi. Ada interaktif navigasi, ya, ada dari non resource sampai namanya recursive server controlled, ya. Enggak rapi. Ya. Itu tujuan sebuah name service itu, ya. Misalkan kalau kita misalnya ini kan bisa berubah, misalnya ini, misalnya kalau kita misalnya download materi misalnya, jadi saya ulangi, di waktu kita melakukan name service, dia akan terdiri dari, misalnya kalau kita masuk ke web, akan ada di sana namanya URL, ya, terus akan ada namanya sana juga DNS lookup, ya. Tapi walaupun merata semua, ya, ada juga resource ID, IP number, ya, port number, pet name, network address, dan namanya tadi katanya itu. Jadi kalau misalnya kita materi apa misalnya? Misalnya seperti ini. Ini akan terjadi perubahan di sini misalnya. Nah, di sini akan ada namanya, misalkan dari ini URL-nya ini ada IV-nya, ya, ada kalau masuk kita di sini, kalau kita baca, ya, font name-nya nggak ada, ya, karena nggak ada memang mau download, kecuali tadi kita pilih distribusi probabilitas atau modul 1, ya, ini kan sudah menjadi namanya itu, nama name-nya adalah 4321 dengan atribut PDF atau formatnya PDF. Itu nama, tapi tidak semua sumber atau name service itu sama semua.
Ya. Nah, contohnya seperti ini tadi. Ini, misalkan ini. Ya. Tidak semua misalnya di sana ada misalnya lengkap ya. Artinya yang saya Bapak sebutkan tadi umumnya seperti itu. Hanya ada sebatas hanya misalnya URL sama IP aja seperti sampai sini. Ya kan, kalau kita baca ya. Jadi itu artinya tujuan dari name service itu pelayanan kenamaan layanan itu untuk supaya kita bisa mengakses resource dari sebuah nama tadi. Ya, seperti itu. Ada mau ditanya? Nilai klien udah Bapak buat di situ ya. Udah saya angkat tadi. Ada mau ditanya? Bapak hari ini masih kurang fit ya. Jadi pertanyaan Anda lah kita diskusi tentang name service ini. Kalau ada mau ditanya, silakan bertanya. Apa mau ditanya? Jadi tujuan dari nama name service itu adalah supaya kita tahu mengambil resource data atau share file tadi. Nah, di sana waktu kita melakukan itu tadi, biasanya kalau kita masuk ke web yang muncul itu, nah kalau Bapak buat tugas seperti ini pasti Anda bingung. Ya, di mana di sini where-nya di mana di sini misalnya port name-nya di mana ID-nya ya. Nah, di sini ada dibagi-bagi ya. Ini selupaknya itu. Ini ada terdiri dari IP number-nya. Terus pet name-nya ini number, ini pet name-nya. Artinya pet name itu sebuah nama file itu. Misalkan ini adalah pet name juga namanya. Sat 321 itu pet name dari sebuah file tadi. Itu tujuannya. Jadi kalau udah tahu kita, misalnya apa sih tempat pendownloadan software, ya kita kan harus langsung tahu dulu apa URL-nya kan, seperti itu namanya, sehingga ada namanya pelayanannya ya. Seperti itu. Jadi itu tujuannya. Harus ada layanan penamaan supaya kita tahu mengambil resource ya atau share file ya, seperti itu. Tanpa ada layanan nama atau penamaan layanan, kita tak bisa melakukan resource tadi. Jadi kalau diberikan seperti ini misalnya, syarat penulisan, jadi yang mana di sini misalkan URL ini yang menjadi misalnya pet name-nya. Jadi pet name di sini nggak ada ya, seperti itu. Kita harus tahu. Dia hanya ada ini pet name-nya ya, nilai itu pet name. Jadi berarti kita bisa download dia. Ya. Objeknya si ini ya, seperti itu. Itu tadi ya. Biasanya dalam waktu kita mengakses, notepad. Kalau kita menuju mengakses resource dari sebuah URL, ya biasanya itu
Misalkan begini. Misalkan ini ada resource-nya. Di dalam sini, kemungkinan walaupun tidak biasanya umum ya, di dalam sini pasti ada namanya URL, ada namanya DNS lookup, apalagi biasanya waktu kita mengakses resource itu, ya. Apa yang misalnya resource-nya ya. ID misalnya. Terus IP number. Ini harus kita tahu supaya port number, name, network, begini ya tulisannya ya, address, soket misalnya, apa soket ya kalau nggak salah, ya soket ya. Nah ini di dalam ini kalau kita misalkan harus kita pahami ini, yang dimana sih URL-nya, yang mana DNS lookup. Walaupun sebenarnya ini tidak, yang ini nama ini nggak ada semua di sini. Nah tergantung kemana resource-nya yang kita tuju akses ya gitu. Nah, dan tapi ini kalau biasanya kalau lengkap ya. Terus kita ada download, ada segala macam ya seperti itu. Ya. Jadi misalnya IP number-nya di mana, URL-nya mana, URL-nya seperti ini. Misalnya. Name-nya apa? Ya ini. Soket datanya PDF-nya ini. Ya gitu-gitu kalau kita mencari namanya mengakses resource untuk mengambil sebuah data. Oh ini bukan apa ya, bukan apa namanya, saya bukan share screen ya, dari tadi aku contohkan rupanya nggak share screen ya. Oh ada jelek ini. Ya. Oh gitu pula ya. Nah ini tadi masuk Bapak tadi. Ya, waktu kita mengakses layanan, ini akan kita tahu. Walaupun sebenarnya ya kalau ini kan nggak semua di sini. Misalnya kalau hanya sebatas ini, nah, dia kan nggak lengkap. Dia hanya sebatas URL sama sampai dengan mungkin network address-nya. Ini di sini ada IP address. Ya, IP address. Biasanya ini akan menceritakan kita memiliki IP address. Ya gitu. Apa IP address repository itu? Bisa kita cek. Nah, gitu, seperti itu. Nah, dia hanya sebatas URL dengan IP address aja. Seperti itu. Kalau kita masuk lagi di sini, ini udah bisa soket dan juga apa namanya pet name-nya datanya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu itu supaya bisa kita mengambil resource dari sebuah sumber yang kita inginkan. Makanya itulah tujuannya namanya penamaan layanan. Nah, tujuan penamaan layanan itu apa? Supaya kita bisa mengakses resource-resource yang kita inginkan. Tanpa ada penamaan layanan, kita tak akan bisa melakukan resource maupun share. Sama juga ya, kalau kita nggak tahu misalnya, katakanlah alamatnya itu ada nomor handphone kawanmu, kalau nggak tersimpan bagaimana kita berkomunikasi dengan dia? Seperti itu, sehingga kita melakukan namanya name service tadi, penamaan. Penamaan itu bisa diubah, bisa di apa namanya operasi primitif.
bisa kita ganti si A si B seperti itu. Sehingga kalau kita melakukan resource, mengambil akses dari resource tadi, kita tahu penamaannya gitu. Itu tujuan name service tadi. Ya, adik-adik. Ada mau ditanya? Atau hal yang lain? Atau sudah paham? Itu tujuan penamaan layanan penamaan tadi, supaya kita bisa mengambil atau mengakses resource yang kita butuhkan. Namun di sana perlu kita pahami, waktu kita mengakses misalnya URL, di sana akan terdiri apa tadi? Ada URL, ada path name, dan ada address-nya, IP address-nya tadi. Itu dia ya, method address-nya. Tanpa itu kita akan bingung meminta resource tadi. Resource. Ada mau tanya? Itu fungsi layanan penamaan, supaya kita bisa mengakses resource dari layanan-layanan itu tertentu untuk dalam hal pendistribusian data. Jadi materi kita dalam distribusi data ini masih gampang-gampang. Ada yang lebih sangat praktek sekali. Ada masih kelas dasar ini dalam distribusi data. Sudah ada pengembangan materi sebenarnya. Jadi hanya pemahaman-pemahaman dasar supaya kita bisa bagaimana sih konsep dari sebuah distribusi itu. Jadi itu. Ada yang mau tanya semua? Atau bingung? Atau udah paham? Atau di mana? Suaramu itu sangat berharga untuk dipahami. Ya. Oke ya, kalau tidak ada mau ditanya, kita tutup pertemuan kita hari ini, pagi ini. Kalau mau ditanya tidak ada malu-malu bertanya, bisa di classroom, di komentar itu, tanya aja. Oke? Waktu kita masih ada sih kurang lebih 8 menit lagi. Dalam Zoom-nya ya, Zoom-nya yang 8 menit. Pertemuan kita normatif sampai jam 11 ya, 11.45 ya. Seperti itu. Iya, Pak. Atau butuh Anda tugas? Nggak usah dulu ya pertama ya. Saya sih mau kasih kalian tugas dulu, memberikan sebuah link yang di mana URL, yang di mana DS lookup, yang di mana resource ID, mana IP number, mana method address, mau paham di situ. Sekian sih rencana. Ya. Tapi itu tugas mandiri lah dulu. Coba Anda pahami tadi. Tugas mandiri untuk memahami Anda. Oke, terima kasih atas pagi hari ini. Sekian dulu pertemuan kita. Tetap berlanjut di classroom ya.
Ada yang mau bertanyakan, silakan bertanya melalui komentar yang di Classroom tadi di GC. Ya. Dalam Zoom ini kita akhiri Zoom kita yang diakhiri, bukan perkuliahannya. Ya. Oke, terima kasih. Kita tutup Zoom kita ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak.